Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah pesan khusus dan peristiwa besar akan terjadi. Oke Leo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Leo, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Prince of Pentacles. Kartu kedua, di sini ada The Hero Pen. Kartu ketiga, di sini kita punya Three of Pentacles. Kartu keempat, di sini kita punya The Moon. Kartu kelima, di sini ada Three of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The Star. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Cups. Oke. Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah pesan khusus dan peristiwa besar akan terjadi. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Four of Cups. Nah, di sini menggambarkan sepertinya setelah kehancuranmu, setelah badai dan ombak yang begitu dahsyat menerpa kehidupanmu, di mana di situ banyak cobaan, di mana di situ banyak kegagalan, banyak kekecewaan, karena kamu sempat ditinggalkan, sempat diabaikan oleh orang-orang terdekatmu, dan keadaan itu benar-benar membuatmu merasa sangat sulit untuk berkembang, untuk berbuat, dan untuk berjuang. Dan sepertinya kamu mulai mampu keadaan itu, kamu balikkan keadaan menjadi kebahagiaan, menjadi kesejahteraan, menjadi kemajuan-kemajuan di setiap sektor kehidupanmu. Kenapa kamu mulai bisa membalikkan keadaan ini? Karena mungkin kamu adalah seseorang yang mengerti dan memahami serta bisa menangkap pesan tersirat, pesan khusus yang ditujukan kepada dirimu atas apa yang terjadi ini. Di saat kamu terpuruk, di saat kamu terluka, karena kegagalan, karena keterpurukan finansial, dan terluka karena ditinggalkan orang-orang terdekatmu, disalahpahami, dipandang sebelah mata. Dan seketika itu kamu memang benar-benar merasa hancur. Kamu benar-benar merasa keadaan dan situasi seolah-olah selalu menyudutkanmu. Jadi pada suatu saat kamu berpikir keras, bertanya lagi ke dalam hatimu. Kamu merenung di saat kesendirianmu. Kamu evaluasi kembali kehidupanmu. Kamu koreksi lagi. Dan di saat kamu mengerti bahwa inilah momentum, bahwa inilah kenyataan dan keadaan yang harus kamu terima. Dan dengan begitu kamu mulai mampu memaafkan mereka-mereka yang mengabaikanmu, yang selalu salah paham dengan dirimu. Makanya kamu mulai bisa berjuang kembali, berupaya lagi, mengusahakan lagi. Apa yang selama ini terpuruk, apa yang selama ini berjalan dengan tidak pada porsinya, kamu upayakan, kamu perjuangkan lagi dengan ada kata maaf, dengan ada kata menerima kenyataan, dan ada keberanian untuk memperbaiki, belajar dari kesalahan.
Makanya sedikit demi sedikit kehidupanmu mulai membaik. Kesejahteraan mulai muncul kembali. Finansial kembali tertata dengan sangat baik. Dan dari situlah orang-orang, lingkungan, ya, kembali ingin mendekatimu, kembali datang kepada dirimu. Ada yang meminta maaf, ada yang mengakui kesalahannya, dan bahkan beberapa di antaranya ada yang menawarkan peluang, menawarkan kerjasama karena mereka melihat peningkatan kualitas di dalam dirimu. Dan di saat itulah kamu rasakan kebahagiaan yang tiada terhingga. Karena di saat kamu memaafkan mereka dulu, kamu mulai bisa berjuang. Dan di saat ada kemajuan, mereka kembali datang dan mengakui kesalahannya. Inilah kelegaan, inilah kebahagiaan yang tidak bisa kamu ungkapkan dengan kata-kata. Akhirnya kamu bisa memperlihatkan kualitas terbaikmu. Dan akhirnya kamu mampu menyadarkan mereka bahwa perlakuan mereka selama ini terhadap dirimu adalah salah. Makanya di sini ada kebahagiaan tersendiri di dalam hatimu. Dan dengan begitu kamu akan semakin bersemangat, akan semakin optimis untuk membawa kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Nah, inilah mungkin pesan khusus yang tersirat, yang mampu kamu tangkap. Dan dengan begitu kamu tampil dengan versi terbaikmu. Dengan membuang keadaan lamamu. Dengan membukakan pintu maaf untuk keadaan dan untuk orang-orang. Dan peristiwa besar, hal hebat telah menantimu di depan perjalananmu, yaitu sebuah kesuksesan, kebahagiaan, dan juga kenyamanan untuk kehidupanmu kembali. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Princess of Pentacles. Nah, benar saja, ya. Harapan, kesempatan, peluang kembali terbuka lebar. Karena ada rasa nyaman, ada rasa percaya, ya. Ada rasa saling menghargai yang kembali tumbuh dari lingkungan terhadap dirimu. Rasa percaya inilah yang akan mempermudahkan kamu melakukan apa saja, menyelesaikan pekerjaan apa saja, ya, di setiap kegiatanmu, dan berimbas kepada kesejahteraan. Finansial kembali meroket tajam, ya, dan kamu akan bisa membantu, berguna, meringankan beban orang-orang yang ada di sekitarmu dengan finansial yang baik ini. Dan tentunya kamu akan mampu membahagiakan kembali orang-orang yang kamu sayangi, keluargamu, kedua orang tua, dan pasanganmu saat ini. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, ini adalah kebijaksanaan. Kamu menjadi semakin bijaksana, semakin dewasa, dan semakin matang di dalam menjalani kehidupanmu. Dan tanpa kamu sadari, ya, kamu telah menjadi contoh, menjadi teladan yang baik, ya, bagi orang-orang terdekatmu, bagi keluargamu, bagi pasanganmu, ya. Karena mereka melihat nih kemampuanmu di dalam membawa kemajuan kembali di dalam kehidupanmu, ya. Ketidakputusasaanmu pada saat kamu terpuruk, pada saat kamu terjatuh dulu. Jadi seolah-olah kamu ibarat seorang pemimpin yang baik di mata mereka. Mereka akan sangat menghargai, akan sangat respect, dan akan sangat menyayangimu. Karena banyak contoh baik yang bisa mereka ambil, yang bisa mereka petik, ya, dari langkah gerak kehidupanmu. Karena mereka adalah orang terdekatmu. Mereka melihat langsung, melihat kenyataan yang terjadi pada dirimu. Dan mereka benar-benar bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran terbaik dari kejadian ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, benar saja kan? Ini menggambarkan kerjasama, menggambarkan kolaborasi. Banyak yang kembali mendatangimu. Banyak yang sadar, ya, bahwa kamu memiliki potensi yang besar. Sehingga mereka berbondong-bondong menawarkan pekerjaan, menawarkan kontrak kerja, ya, ingin berkolaborasi, ingin bekerja sama, ya, demi kemajuan secara bersama-sama.
Karena mereka meyakini dan percaya bahwa kamulah orangnya, ya. Bahwa kamulah yang paling tepat ya untuk mereka melakukan pekerjaan, melakukan kerjasama, melakukan kesepakatan-kesepakatan demi peningkatan, demi kemajuan bersama. Jadi, kualitas dirimu benar-benar terlihat saat ini. Dan ini karena kamu menangkap pesan khusus yang tersirat dari keadaanmu yang lalu. Dan banyak peristiwa besar, banyak hal hebat ya yang selalu berdatangan ke dalam kehidupanmu, bahkan di luar ekspektasimu, bahkan di luar dugaanmu. Ya, yang datang adalah keberkahan-keberkahan. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Moon. Nah, jadi ada kerinduan di dalam dirimu ya, terhadap situasi, terhadap keadaan, terhadap kebahagiaan ya, yang mungkin dulunya sempat kamu rasakan begitu indah. Oke? Dan sepertinya kamu akan mampu melepas kerinduan ini karena kehidupanmu kembali seperti keindahan dulu, seperti kebahagiaan dulu yang pernah kamu rasakan. Karena apa? Karena ada rasa cinta, rasa nyaman dari orang-orang terdekat, ya, dari orang-orang yang kamu sayangi. Ada rasa percaya, ada rasa saling menghargai dari lingkungan terhadap dirimu. Dan kamu menjadi semakin percaya diri, semakin berwarna kehidupanmu setiap harinya. Nah, inilah keindahan, kebahagiaan yang selama ini kamu rindukan dan akhirnya muncul. Akhirnya mampu kamu raih. Ini juga mungkin salah satu peristiwa besar yang terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, jadi inilah kenapa kamu bisa sampai ke titik ini. Kenapa keadaan mengantarkanmu sampai kepada peristiwa besar, sampai kepada hal-hal hebat yang terjadi dalam kehidupanmu. Ya, karena kamu mau belajar dari kesakitan, dari kegagalan, dari kesedihan, ya. Kamu ambil pelajaran yang berharga dari itu semua. Makanya di sini tergambar ada kesakitan, ada kekecewaan, ada luka. Tetapi sifatnya hanya sementara, di balik ini semua akan ada kebahagiaan. Karena kamu mampu mengambil hikmah, mengambil pelajaran yang terbaik dari keadaan ini, dan bisa menjadikan kamu menjadi lebih berkembang, lebih dewasa, lebih berkualitas daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Star. Nah, jadi akan ada harapan, akan ada perubahan-perubahan baik karena keyakinanmu untuk keluar dari zona nyaman. Untuk menata dirimu menjadi lebih baik. Untuk selalu men-challenge, menantang dirimu. Untuk melakukan hal-hal lebih. Melakukan hal-hal yang di luar kemampuanmu. Inilah salah satu kunci keberhasilanmu. Kamu buang kebiasaan lama. Kamu ganti dengan kebiasaan baru. Kamu selalu ingin mempelajari, ya, ingin mengerjakan hal-hal baru yang di luar kemampuanmu. Karena kamu tahu. Ya. Sambil berjalannya waktu kamu bisa belajar, bisa bertanya kepada yang ahli, kepada orang-orang yang lebih tahu. Hal inilah yang membuat potensimu semakin berkembang. Dan potensi yang berkembang inilah ya yang menjadikan kamu sampai ke titik ini, yaitu banyak kemajuan, banyak peningkatan dan banyak rasa bahagia yang tercipta di dalam kehidupanmu saat ini. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku. Dan semoga temanku Leo ya benar-benar akan mendapati peristiwa besar, akan menemukan hal hebat, yaitu kemajuan, kesuksesan dan juga kebahagiaan setelah kamu mampu menangkap pesan khusus yang tersirat atas kegagalan, atas keadaanmu yang lalu, dan teruslah berjuang menjadi yang terbaik, maka semuanya tidak akan mustahil, akan mampu kamu capai. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.